percaya bahwa Allah akan melakukan segala perkara. Pernah dilihat fakta yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Ajarku memahami semua yang kau ingini, puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, tapi karyamu. Olehmu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, terang yang gelap. Seribu tanya, Namun tetap percaya, sungguh sempurna. Amin. memahami Semua yang kau ingini, puaskan hatiku. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, genapi karyamu. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Bapa kami yang sangat amat baik. Terima kasih, kami percaya Tuhan Allah ikut campur tangan dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bapak, bukan satu kebetulan kalau hamba-Mu boleh diajak untuk menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apa, urapi kami semua Tuhan. Biar kebenaran firman yang ditaburkan melalui hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Urapi kami semua. Kami serahkan, sampaikan firman ini dari awal, tengah sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami siap untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Yang siap katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya ucap syukur sama Tuhan, saya ini dari keturunan
orang yang tidak percaya Tuhan punya. Saya agama Buddha. Saya orang Medan, suami saya ini orang Bangka. Jadi ketemunya di Jakarta. Jadi Medan ketemu Bangka, saya Buddha, dia Katolik. Jadi kalau Cei Capgo, dia antar saya ke wihara Mangga Besar 8. Aku ibadah di situ, dia pergi ke temannya, nanti kalau udah selesai saya pulang, baru teleponin. Kalau dia ke tempat gerejanya di katedral, aku diajak tapi nggak ajak saya masuk. Cuma duduk di depan saya, di depan taman, suami saya yang masuk ke dalam. Saya dalam hati duduk di situ, kayaknya enak juga ya. Kok orang Kristen kalau makan berdoa, terus apa lagi ya, tidur berdoa. Kayaknya kalau kita agama Buddha nggak ada begitu kan. Jadi ya itu pikiran saya lah ya, tapi saya nggak tahu kehendak Tuhan itu gimana. Karena saya turunan dari orang Medan. Orang Medan tuh jarang Kristen punya. Banyak kan itu Konghucu ya. Jadi saya juga nggak pernah rencana mau jadi orang Kristen. Saya juga nggak ada rencana sama sekali. Nah setelah saya menikah, saya ngalami saya nggak punya anak. Selama hampir 4 tahun saya nggak punya anak. Saya udah berobat kemana-mana. Kalau menurut dokter saya ini memang nggak bisa punya anak. Ada masalah di kandungan saya. Nah waktu itu saya sempat nyesel kenapa saya nikah ya. Kalau saya tahu saya nggak punya anak, saya kagak mau nikah. Karena saya pikir nanti kalau saya nggak nikah, kemungkinan besarnya kan pikiran kita ya. Kemungkinan besar suami mungkin bisa punya wanita lain gitu ya. Apa nanti tuntutan dari pihak lelaki itu, bini lu nggak lahir, lu kawin lagi gitu kan ya. Jadi, nah ini cerita singkat. Saya berjalan dengan waktu. Ada satu saat saya diajak suami saya ke temennya itu, dulu kuliah, dia kuliah bersama. Dia cerita masalah dia. Masalah istrinya, dia cerita susah punya anak. Akhirnya mereka didoain, akhirnya punya anak gitu loh. Nah dia bilang gini, gimana mau nggak nanti Minggu kamu datang sini aja. Waktu itu di Bojong ya kalau nggak salah. Ada gereja kayak perumahan kayak gini. Ya kita kepingin punya anak, diajak apa aja pun nggak pernah nolak ya. Nah terus saya datang pertama kali nih kayak duduk di sini, tapi dia ruko ya. Saya orang Medan jujur itu ngomong bahasa Indonesia itu totok banget. Dan hampir kagak ngerti bahasa di sini loh. Kita Medan itu kan bahasanya Hokkien ya. Jadi kagak ngerti bener. Tiap kali saya kalau ngomong Indonesia, teman-teman pasti bilang, Hen, kalau ngomong Indonesia itu yang bener kayak, ya maksud saya itu bener itu kayak apa ya? Ya menurut saya itu udah bener kayak gitu. Nah waktu pertama kali saya ibadah seperti kayak gini, tiba-tiba saya gemetar semua saya ya. Saya gemetar semua ya. Mungkin saya nggak pakai ini suara kenceng lah ya. Ya Pak ya. Nah, jadi saya gemetar terus. Saya nggak ngerti itu karena mereka bilang dijamah sama Roh Kudus. Saya juga nggak ngerti tuh Roh Kudus itu siapa dan apa itu. Jadi saya pokoknya gini terus saya nangis. Saya gemetar terus. Sebelah saya bilang, ibu ini dijamah sama Tuhan. Saya kagak ngerti dijamah itu apa. Terus totonya mereka bawa saya keluar, suruh saya sujud di depan pendeta. Terus didoain rame-rame. Nah sejak itu mereka itu ajak saya ibadah. Minggu ibadah. Senin aja enggak. Hari Selasa ada kaum wanita, Rebo ada persekutuan apa, terus Kamis juga ada kesembuhan, terus Jumat ada WBI. Pokoknya dari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu sama Senin kagak. Jadi saya jadi sering ikut persekutuan. Satu saat suami saya bilang, lu lama-lama kawin sama pendeta aja katanya. Kerjanya ke situ. Terus disuruh kasih saya tugas, ibu, saya nama asli saya itu Moyawani. Karena zaman dulu kasih nama kan panjang. Jadi teman saya kasih saya singkat dulu nama Heni aja. Jadi Heni itu sebenarnya panggilan ya.
Dia bilang, Ibu Moya, nanti Minggu tugas ya. Loh, tugas apa? Ini kolektan ini loh, persembahan. Saya juga bingung tuh kolektan itu apa ya. Saya pulang-pulang tanya suami saya, ini kolektan itu apa? Itu loh yang itu, ngiterin itu kantong kolektan. Nah, jadi di situ saya mulai tumbuh, bisa doa, bisa inilah, bisa doa, bisa apa ya, pelayanan. Lama nggak punya anak tuh saya didoain juga sama pendetanya. Terus disuruh dibaptis. Nah itu ceritanya begini. Akhirnya satu hari ada teman saya bilang, Hen, lu ke Pariaji aja. Pariaji itu dipakai Tuhan luar biasa. Katanya nggak punya anak bisa punya anak. Perjamuan kudus sama minyak urapan. Dari cerita singkat saya dibawa ke tempat Pariaji, Jakarta Tower. Pertama kali saya ditarik ke depan. Dia bilang, ibu ini mau punya anak Pak. Oh ya, tuh didoain Pariaji. Nah saya waktu pulang, kalau pagi hari itu saya suka ini ya, jalan pagi sama teman-teman. Pagi-pagi jam 4, jam 5 teman saya udah gedor pintu. Nah hari itu nggak tahu kenapa kok saya ngantuk banget ya. Terus teman saya jalannya cepet banget. Saya pikir, saya ditinggal sendiri di belakang. Saya diam-diam saya balik lagi dah. Saya balik lagi, dia nggak tahu saya diam-diam saya balik lagi. Saya kunci pintu, saya tidur lagi, masuk ke kamar, saya tidur di bawah. Nah waktu saya tidur, saya mimpi Pariaji itu datang. Pendeta Pariaji kan udah meninggal ya. Dia datang pakai itu loh, mobil Mercy ya. Dulu saya masih ingat. Dia masuk langsung pakai sepatu, tok tok tok, langsung ke kamar. Dia langsung pegang saya. Dia bilang, ibu pasti hamil. Dia ngomongnya begitu. Nah di situ saya imanin. Jadi waktu pertama-tama saya jatuh cinta sama Tuhan itu seminggu bisa berkali-kali saya. Jadi Pariaji itu kalau ibadah, kalau besok ada hari besar pasti ada doa malam suntuk. Saya juga ikut sampai pagi jam 4. Hampir nabrak orang itu. Saya bawa mobil, saya bawa teman-teman. Semua teman udah diantar, tinggal saya sendiri, saya pulang. Nah itu cerita singkatnya. Nah waktu Pariaji bilang gini, dibaptis ya, katanya suami istri. Nah kita berdoa, kita dibaptis, terus saya ambil puasa. Dulu tetangga saya, dia juga kepingin punya anak. Dia juga belum punya anak. Jadi saya sama dia itu dekat banget, makan bersama, ke pasar bersama. Kepingin punya anak bersama. Tiba-tiba satu saat saya dengar dia positif hamil. Terus saya bilang sama Tuhan dia aja berkati dia, Tuhan pasti berkati saya. Nah cerita singkat, dia 3 bulan saya positif. Saya dibaptis ya, bulan ini dibaptis. Pariaji ngomong gitu, ibu minta apa yang ibu mau. Saya udah ke dokter, udah 6 dokter bilang semua nggak bisa punya anak. Kamu nggak bisa punya anak. Masalah dulu indung telur saya tuh, kita wanita kan ada 2. Yang satu ada tumor udah dipotong. Terus tinggal 1. Yang satu ini juga dalamnya juga ada tumor. Coba ibu bayangin. Saya bilang saya nggak mau bayangin. Kalau bayangin pusing saya. Tapi ini benar ya. Saya nggak mau bayangin kayak gini, nggak ngerti saya. Pokoknya intinya dulu kenapa saya tahu masalah ini, mestinya saya jangan nikah ya. Sempat nyesal juga gitu. Tapi ya udah terjadi, mau bilang apa. Nah ternyata teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak ya, bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat Tuhan itu sampai hari ini masih ada. Ya, jadi waktu saya jatuh cinta pertama Tuhan, saya tiap hari baca firman. Jadi Pariaji ada kasih lembaran 1, tiap hari saya isi. Bagi Tuhan gak ada mustahil. Sarah dan Abraham aja udah mati pucuk ya. Saya ambil dari Alkitab tuh. Itu juga Tuhan bisa berkati Sarah. Kalau aku kan baru umur 30 beli. Pasti masih bisa lah gitu. Nah aku tulis terus. Akhirnya satu hari disuruh saya dibaptis. Saya bilang, Tuhan beri saya kesempatan. 1 kali saja. Supaya saya bisa memberitakan kabar baik. Tuhan, kalau saya cerita tentang Tuhan luar biasa, sedangkan saya sendiri nggak punya anak. Ternyata Tuhan juga uji saya waktu itu. Ada teman saya berantem sama suaminya, akhirnya mereka hampir cerai, dia tinggal di rumah saya. Aku suka cerita, udah ke Tuhan aja, nggak usah lah. Lu nggak usah suruh saya ke gereja, lu lihat diri lu aja. Lu kalau punya anak, gua ke gereja. Dia ngomong gitu loh. Waktu dia pergi, saya doa di kamar, saya bilang, Tuhan nyatakan kuasamu. Karena saya ingat di dalam Roma itu kalau nggak salah, bagi orang yang percaya tidak akan dipermalukan, benar ya. Jadi saya pokoknya kutip aja itu semua.
Yang saya paling ingat itu satu ayat buat saya itu dikatakan aku adalah Allah dari segala makhluk. Apakah ada sesuatu yang mustahil bagi saya? Itu ayat itu saya pegang sampai hari ini loh. Hampir 30 tahun lebih saya belum punya anak sampai sekarang. Itu firman Tuhan itu hidup benar-benar. Ya. Ini buat satu rema buat saya. Saya ingat selalu ayat ini berarti bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Waktu dibaptis saya langsung bilang Tuhan berkati kandungan saya, beri saya kesempatan untuk punya anak satu nggak apa-apa, yang penting saya punya anak. Kalau saya akan cerita kebesaran Tuhan, orang nggak ngeledek saya. Itu waktu itu banyak orang ngeledek saya. Tuhan jangan dicerita lah, lu mana gitu. Nah teman saya yang tadi stres punya, dia juga ngomong kalau lu hamil gue ikut Tuhan gitu. Jadi saya bilang Tuhan nyatakan kuasamu. Ternyata Tuhan benar-benar nyatakan kuasanya. Waktu itu saya bilang saya dibaptis, saya pulang bulan depan saya nggak datang bulan. Saya selama masih gadis nggak pernah telat punya. Ini kali telat, saya pikir wah ini positif nih. Saya sampai jam 2 saya sujud di bawah kaki Tuhan, saya nangis. Terima kasih ya Tuhan. Ternyata Tuhan itu hidup ya, bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan anaknya. Terus saya ngomong sama teman saya kok telat loh. Terus dia bilang, ih nenek bunsek katanya. Nih coba kamu ambil kencing, saya bawa kamu ke klinik situ 24 jam. Kalau bener lu, gua dibaptis Hen. Nah waktu saya pergi sama dia, saya sampai deg-degan. Tuhan nyatakan kuasamu, Tuhan nyatakan. Lama nunggu dia begitu keluar panggil, ibu mau Yawani positif ya. Aduh bulu kuduk saya merinding. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu paling mujizat terbesar bagi saya ya, kayak orang kena lotre berapa M punya itu. Teman saya sampai peluk saya, Hen kalau gitu gue percaya teh, gue mau dibaptis sama anak saya. Nah waktu itu saya punya anak, saya hamil, teman saya sama anaknya 2 dibaptis. Saya dapat 3 jiwa buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan itu. Nah teman-teman ibu-ibu ingat ya, apapun yang kalian terjadi saya nggak tahu, tapi jangan sampai putus asa. Ya ingat kita punya Tuhan, apapun dia sanggup melakukan. Yang penting kita tetap setia. Sekalipun doa kita nggak terlalu cepat didengar, kadang Tuhan izinkan supaya melatih kita itu lebih sabar, lebih setia, ya kan? Nah kayak contoh kadang-kadang kita minta sesuatu, kita maunya begini, Tuhan maunya begitu. Kayak hari ini hujannya sampai dari malam saya mau tidur udah hujan ya. Sampai pagi saya bangun jam 3. Duh, ini hujan lama amat Tuhan. Terus saya doa, saya sampai ya udah tolak lah dalam nama Yesus itu hujan pindah ke lautan paling besar. Hari ini kita mau pelayanan Tuhan. Kita mau ibadah, tolong kasihan anak-anakmu yang pada edek naik motor atau gimana ya. Saya paling lihat Citra itu airnya udah genang di depan gitu loh ya. Parah sekarang ya. Nah akhirnya saya udah doa sampai suruh suami saya bangunlah, jangan tidur melulu. Saya aja jam 3 bangun sampai sekarang belum tidur. Kita berdoa ini biar hujannya berhenti, kagak berhenti. Kadang-kadang Tuhan izinkan begitu. Gregetan kan kita. Nah, tapi pas saya mau berangkat dia berhenti tuh, luar biasa Tuhan kita ya. Oke deh, ini kesaksian saya. Itu mujizat paling besar bagi saya. Akhirnya Tuhan nyatakan saya punya anak 1 cewek. 1 aja Tuhan kasih saya, sekarang sudah menikah, sudah punya cucu 1 ya. Itu semua kebaikan Tuhan. Oke, hari ini saya mau sharingkan enggak panjang ya, saya kasih singkat dan tepat aja. Sharing firman Tuhan. Kita sama-sama buka Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, sore hari ini Tuhan mau berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Ini perintah. Namanya perintah nggak bisa dikotak-katik, benar ya. Jadi tema sore ini saya kasih hormat kepada orang tuamu, membuka pintu berkat Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan mau kita melakukan hormatilah orang tuamu gitu loh. Itu satu perintah. Kalau Tuhan sudah perintah, kita nggak boleh melanggar. Kalau orang melanggarkan perintah itu pasti ada sanksinya, benar ya.
Kayak contoh kita jalan, kalau lampu merah dulu ya, saya belajar bawa mobil ya, setir mobil. Saya berani loh nekat. Suami saya tiba-tiba, Hen, lu jemput gua ya ke ini Roxy. Lah, saya baru pertama kali suruh saya jemput. Saya ajak teman saya, temenin saya ya ke situ. Nah, waktu saya ke lampu merah Roxy itu, saya lihat kuning, tapi saya nyerobot. Udah sampai setengah, polisi di samping langsung prit gitu. Terus akhirnya dia bilang, ibu pinggir bu, pinggir. Loh, saya karena pertama kali, itu pun baru dapat SIM, nekat aja. Ibu pinggir. Saya bilang, Pak, saya bingung nih pinggirnya gimana ya cara muternya ya. Pak polisi tolong dong bantuin saya pinggirin, dipinggirin. Ibu bawa sendiri aja, dia bilang. Karena dibantu sama polisinya, akhirnya saya di samping. Terus saya turun. Sini SIM-nya. Saya bilang, Pak, mau untuk apa SIM-nya? Dia dibolong. Karena ibu melanggar peraturan itu. Kuning nggak boleh lewat lagi. Saya nggak tahu Pak. Saya pikir kalau kuning masih boleh, kalau merah nggak boleh. Terus saya bilang, Pak, maafin saya ya Pak ya. Saya baru pertama kali saja yang bawa mobil di sini tuh mau nekat. Jangan dibolongin deh. Ini SIM saya baru Pak, baru keluar. Tapi cerita singkat, Tuhan itu baik ya. Dia nggak bolongin saya. Saya dompet ada berapa uang, saya bilang, Pak, Bapak kalau mau ambil aja nih uang ini, tapi dompetnya kembali saya. Akhirnya dia bilang, lain kali hati-hati ya gitu. Iya Pak, saya sekarang udah tahu kalau kuning nggak boleh. Nah itu di dunia ini kalau kita melanggar itu juga ada sanksinya. Itu masih puji Tuhan ketemu polisi yang baik ya. Nah, apalagi kita melanggar perintah Tuhan, itu kita hanya tahu lah ya. Kalau kita udah melanggar, kalau menurut saya ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kalau namanya perintah, kita nggak boleh langgar, ya kan? Tuhan kita itu, kalau saya kadang-kadang mikir ya, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia itu lengkap untuk keluarga. Suami, hai suami, sayangilah istrimu seperti dirimu sendiri, benar ya Pak ya? Karena mereka kaum wanita yang lebih lemah, kita harus bijaksana, benar. Kalau enggak, doanya terhalang. Benar ya bapak-bapak, sini cuma 2 ya bapak. Saya yakin nih bapak-bapak ini pasti. 3 Pak Mendy. Terus dia ada bilang lagi, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, benar ya. Nah sekarang saya mau bantu ibu-ibu ngomong nih, kalau tunduk kepada suami, kalau jemaat tunduk kepada Kristus itu menurut kalian gampang nggak? Gampang ya? Kita hormatin Kristus itu gampang karena Kristus itu nggak pernah nyakitkan kita, benar ya? Nggak pernah kasar sama kita. Kalau contoh, saya pernah dengar ibu-ibu biasa kalau curhat sama saya, kalau suami saya sama gergetan banget, Hen katanya gitu sampai begitu. Aduh, pokoknya bisa makan hati deh katanya. Nah, kalau kita disuruh hormati suami seperti jemaat hormati Kristus, itu kagak gampang bagi istri-istri loh, benar ya. Kalau suaminya baik, kalau suaminya kagak baik, menjengkelkan, tapi siang hari ini, sore hari ini kita harus ikutin apa yang Tuhan mau, benar ya. Jadi Tuhan itu naik ke surga waktu Yesus, dia tahu kita ini istri-istri pasti nggak mampu ini. Maka dia kasihkan seorang penolong buat kita, benar ya Pak ya, Roh Kudus, supaya kita kalau ada apa-apa kita minta tolong sama Roh Kudus. Karena kalau saya baca, kalau nggak salah di dalam Roma 8 ayat 26, yang mau buka silakan. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26 ya. Oke deh, saya baca biar cepat. Demikianlah juga Roh yang membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi ingat ya ibu-ibu, kita kalau lakukan sesuatu nggak bisa, jangan pakai kekuatan kita. Benar ya, kita punya penolong yang sejati. Yang penting kita mau serahkan hidup kita kepada Roh Kudus, biarkan izinkan Roh yang pimpin kita. Kalau dia yang pimpin kita, pasti dia akan mampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya,
Nah, anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya kamu panjang umur, diberkati di bumi, benar ya. Jadi Tuhan itu luar biasa loh. Dia satu paket rumah tangga itu. Jadi kita semua harus tahu bahwa Tuhan sangat sayang keluarga. Pertama mujizat Tuhan terjadi itu di kota Kana. Pernikahan, benar ya, perkawinan. Nah di situ mereka kehabisan anggur. Kalau kita pestain anak nikah, kalau makanan habis, kita zaman sekarang nggak pakai anggur, pakai Coca-Cola, pakai apa? Habis, tamunya masih banyak, malu nggak? Malu banget, benar ya. Tapi waktu dia habis, saat itu dia pernikahan itu dia undang Yesus datang. Yesus hadir ke situ. Mamanya Yesus kan mengatakan suruh dia lakukan sesuatu. Dia bilang, maunya apa ibu? Waktuku belum. Nih ibu-ibu dengar, nih masih muda-muda ya. Pasti perjuangan kalian masih banyak. Kalau kalian doa jangan maksakan kehendak Tuhan. Tuhan bilang sabar ya. Waktuku belum. Karena apa yang Tuhan lakukan itu atas perintah Bapa di surga. Jadi Tuhan izinkan kita sabar dan setia. Kita lihat Bapak Abraham dijanji Tuhan kasih dia anak. Waktu janji dia 75 tahun kalau nggak salah Bapak Abraham. Tiap tahun happy birthday to you, belum punya anak. Happy birthday. Sampai 25 tahun, 100 dia baru punya anak. Bener nggak? Coba bayangin kita, 25 tahun bukan waktu yang pendek loh. Sampai bininya udah mati pucuk. Jadi ingat waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Maka ada doa Bapak kami, jadikanlah menurut kehendakmu bukan kehendakku. Kita maunya instan, maunya cepat. Kita ingat makanan instan itu nggak selalu baik buat kesehatan kita ya. Sekarang banyak yang instan semua. Tuhan kita itu lengkap, dia sayang keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Yuk kita rawat setiap keluarga kita. Sebagai suami ingin jadi dihormatin, kita jadilah suami yang baik, bijaksana. Benar ya? Mau jadi istri, jadilah istri yang hormat pada suami. Karena orang tua, anak-anak itu lihat kalau orang tua sama-sama baik, mereka otomatis pasti baik. Tadi kita baru dengar di mobil cerita ya, anak aja bisa bunuh orang tua ya. Serem ya. Kita serem loh orang sekarang itu, kadang lihat mereka itu anaknya nyiksa mamanya, nyiksa papanya itu karena papanya udah stroke nggak bisa apa-apa, dipukul ya, dimandi pun diinjek-injek gitu. Aduh sedih banget. Jadi kita belajar nih, masih muda punya, didiklah anakmu di dalam firman ya, ajar dia di dalam firman, baca firman buat dia cerita. Nanti yang kita tabur, kita juga orang tua harus jadi contoh buat mereka lihat. Jadi mereka bisa lihat papa mama itu akur. Kalau mereka juga akur satu rumah tangga, dia tidak akan curhat keluar. Dia pasti kalau ada papa, dia curhat ke mamanya. Jadi dia nggak cari papa mama di luar untuk curhat. Karena ini kita harus benar-benar jaga keluarga, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kita lihat di mana-mana perang ya, serem banget ya. Saya kemarin kalau lihat itu, aduh, serem banget dah pokoknya. Jadi intinya hari ini kita benar-benar, karena kalau apa yang dilarang Tuhan, kalau saya baca ya di sini ya, di dalam Keluaran 21 ayat 17, siapa yang mengutuin ayah dan ibunya, ia pasti dihukum mati. Kita nggak boleh kurang ajar terhadap orang tua. Waktu muda, waktu kecil kita dirawat, setelah kita sudah gede, sudah disekolahin, sudah pintar, sudah cantik, sudah ganteng, jangan menghina orang tua kita. Sudah mulai pikun, mungkin ngomongnya udah mulai lambat. Kita harus terima mereka apa adanya ya. Jadi kesimpulannya, Tuhan mau kita itu sayang dan hormati, perhatian orang tua kita. Orang tua kita masih hidup, kepingin makan apa, berilah kepada dia. Saya masih punya mama, tapi papa saya sudah nggak ada. Umur 60 berapa, papa sudah meninggal akibat dia ngerokok. Papa saya ngerokoknya kuat banget. Dia sampai ngerokok itu katanya dari umur 17 sampai dia umur 62 dia meninggal. Ininya sampai kena bakar semua. Sampai dia ngomongnya suaranya pun udah seret. Ngomongnya
gitu sampai nggak ada suara. Akhirnya ujung-ujung dibawa ke operasi ke rumah sakit, dikorek, sini ada lubang. Jadi dia ngomong suaranya keluar dari sini. Sini udah rusak sama rokok semua, kata dokter, udah rusak. Sedih banget liatnya. Papa suka ngomong, papa jangan ngerokok deh. Papa kalau nggak ngerokok, papa bisa mati. Nah itu mulut ada kuasa. Bener-bener dia mati karena ngerokok. Padahal papa saya orangnya kuat, nggak sembarang makan. Dulu kita zaman dulu ada sumur ya, sumurnya. Sumurnya kayak gini nggak gede, dalam banget. Tiap kali timbang air pasti dia punya itu putus ke dalam embernya. Papa yang masuk ke dalam. Bisa lama di dalam berapa 10 menit. Kita panggil papa, udah pak ganti yang baru, dia nggak mau, tiba-tiba nyelep keluar. Jantungan juga loh. Itu papa saya kuat napas tuh. Iya, dia tiap hari bisa duduk gini. Meditasi ya. Dia bisa nggak bernapas bisa setengah jam, 1 jam. Maka dia bisa masuk ke dalam sumur yang itu dalam, tapi sayang dia umurnya nggak panjang karena akibat ngerokok. Ya, jadi di sini ada dikatakan Efesus 3 ayat 1 sampai 3 ya, saya baca ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harusnya demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, adalah suatu perintah. Tadi saya udah bilang kalau perintah itu penting, yang nggak boleh dilanggar. Yang penting udah perintah, yang penting seperti yang dinyatakan dari janji itu, supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi. Ya, ini janji Tuhan loh. Kita ingat ya, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan bukan orang yang suka janji tidak tepati, tapi janji Tuhan ya dan amin. Kalau manusia janji mungkin bisa nggak tepati. Saya dulu yang teman saya yang dibaptis 3 orang itu, akhirnya dia kan buka itu pabrik furniture. Hen, lu bantu gue deh, ntar gue beliin lu motor, katanya gitu. Saya bantu dia sampai hari ini motornya kagak ada. Dia sudah pulang ke rumah bapak. Ya, udah pulang, motornya kagak ada ya. Nah itu janji manusia. Jadi maka Tuhan bilang terkutuklah manusia mengandalkan manusia, itu artinya tuh kita nggak boleh mengandalkan dia, benar ya? Ya, saya pikir, oh dia papa saya kaya loh, saudara saya kaya. Pokoknya saya kalau ada apa-apa, saya butuh uang, saya cari dia. Ini saya kesaksian sedikit lagi. Dulu saya punya adik berduit ya. Adik saya ini berduit, suka ke luar negeri 2 orang. Saya pikir nih, saya belum ngerti firman Tuhan. Saya pikir, kalau saya butuh uang, saya tinggal ngomong sama mereka. Kalau aku butuh apa, saya ngomong, pasti mereka kasih. Nah satu saat adik saya udah bilang, kamu kan nggak pernah ke Singapura, gua bawa lu ke Singapura deh. Terus saya orangnya ini otak dagang. Saya suka dagang punya orang, dagang baju, dagang apa aja ya. Terus aku tanya, kalau ke Singapura emang berapa duit? Ya paling seminggu gotiau katanya, dulu masih dapat lah ya gotiau. Terus saya mikir nih, gotiau 5 juta, mendingan lu kasih gua ke Tanah Abang, gua beli baju banyak gitu kan ya. Buat dagang, bener nggak ya? Bener ya. Pokoknya ada uang itu gua langsung ke Mangga 2 atau ke Tanah Abang beli. Saya dapat baju yang banyak, saya bisa dagang. Terus adik saya, orang mau ajak lu jalan, lu mah otak dagang. Nah, satu saat saya ini kan namanya jualan baju. Jadi jualan baju punya uang sama saya buat belanja punya, saya gabung. Sebenarnya nggak boleh. Lah kalau belanja itu kan setiap hari. Sedangkan dagang kan kadang untung besar, kadang untung kecil ya, bener ya. Nah saya kepake uang dagang 1 juta. Waktu satu saat teman saya datang nagih, saya kurang 1 juta, saya nggak punya uang sama sekali. Saya lihat ATM suami saya juga nggak ada 1 juta gitu loh. Akhirnya saya ingat adik saya kan janji mau ke Singapura. Terus saya WA dia, zaman dulu masih pakai itu ya, Asia ya. Saya SMS, hai, kata kamu kan mau ajak saya Singapura. Saya Singapura batal aja deh, lu boleh nggak kasih saya 1 juta? Tapi lu jangan tanya gue mau untuk apa lo ya. Gitu aja. Tapi adik saya itu kurang peka ya, dia tanya, lu mau untuk apa? Lu ngomong dulu kok, lu nggak ngomong kok. Aduh, gue kan malu, gue cici. Lu adik, gue minta sama kamu sebenarnya, lu kok nggak janji saya mau ke Singapura, gue nggak berani minta sama kamu kan. Tapi karena janji kan seharusnya harus kasih dong, yang cuma kasih 1 juta, lu kan untung 4 juta, dia nggak mau kasih. Gue nggak mau kasih kalau lu nggak ngomong. Nah di situ ya ibu-ibu, kalian boleh ketawa lah, ini saya ngalami pribadi. Saya ke kos saya ya, kos saya nggak gede sih, ya nggak gede.
Terus saya ke dalam itu, saya langsung duduk, saya nangis sekenceng-kencengnya. Saya bilang, Tuhan, langsung keluar Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah manusia mengandalkan manusia. Benar ya? Diberkatilah manusia mengandalkan Tuhan. Di situ saya merasa saya terkutuk. Tuhan bilang, terkutuklah engkau mengandalkan manusia. Benar. Terus saya bilang, Tuhan ampuni saya. Mulai hari ini, detik ini, jam ini, waktu ini, tahun ini. Saya ngomong gitu. Saya tidak akan pernah minta lagi sama adik saya. Siapapun, saya butuh uang saya. Saya percaya Tuhan, saya nggak pernah diizinkan makan batu. Saya ngomong gitu. Saya pokoknya gitu. Setelah saya berjanji ya nih teman-teman, kita harus bisa ambil tindakan yang benar. Kalau kita ambil tindakan benar, Tuhan pasti bela kita. Kita harus punya prinsip sendiri. Saya tidak mau lagi mulai hari ini untuk mau dia adik kandungan atau siapapun. Pokoknya saya butuh uang, saya cari Tuhan. Tapi puji Tuhan, bapak-bapak, ibu, sampai hari ini saya nggak pinjam uang, tapi saya dicukupin Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, suami saya udah 70 tahun lebih, dia sudah pensiun udah berapa bulan, udah berapa tahun. Kita udah nggak ada income. Nah, saya hari ini masih bisa subur, itu berkat Tuhan ya. Saya nggak pinjam sama adik saya, bagi dong. Nah, jangan. Kita pamali minta-minta pinjam ya. Kita anak Tuhan, kita anak raja. Kita harus jadi berkat. Ya, Allah kita yang Tuhan suruh, Matius 28 ya kalau nggak salah, ayat 11, 28, datanglah kepadaku letih lesu beban berat, akan kuberi kelegaan. Benar dah. Nah, kita kalau ada letih lesu, cari Tuhan. Saya ini modal saya ikut Tuhan itu banyak sekali, pertolongan Tuhan itu semua dari modal lutut. Saya dulu masih bisa sujud, sekarang nggak bisa sujud karena ini 2 lutut udah dioperasi. Perkapuran udah saya operasi, jadi saya nggak bisa sujud lagi. Saya duduk, dulu saya sujud. Anak saya masuk sekolah, mau bayar uang sekolah, saya nggak punya uang. Suami saya nggak punya uang. Berapa? 900. Mama, Ai sudah ditegur sama guru, belum bayar. Terus saya bingung, Pak, ada nggak uang? Coba kamu lihat ATM, 350, mana cukup? Adik saya lagi telepon. Terus dia bilang, kenapa lu? Gue bilang, enggak. Ini Ai mau bayar uang sekolah, terus gimana? Uangnya nggak cukup, terus gimana? Ya udah terserah Tuhan aja. Kalau Tuhan izinkan dia sekolah, ya ada. Kalau enggak, ya udah berhenti. Saya ngomong gitu. Adik saya nggak ada tergerak loh sama sekali yang saya mau pinjam uang sama dia. Tapi ternyata dia ujung-ujungnya marah saya, dia uang dia tuh hilang 1 juta. Yang saya minta 1 juta itu dia nggak kasih, tapi dia hilang 1 juta. Gara-gara lu gue hilang 1 juta, lo kok saya gitu. Nah dia waktu dengar saya ngomong gitu, dia nggak tergerak. Teman-teman, ibu-ibu dengar ya, kita jangan lihat saudara kita itu kaya. Kalau saya ada apa-apa miskin, dia bantu. Kalau Tuhan tidak menggerakkan dia tidak akan. Karena kalau memberi itu satu karunia Tuhan. Benar ya? Ada banyak orang kaya juga semua begini. Benar ya? Ya, jadi jangan kita pikir, lu kan kaya. Kalau dia nggak digerak sama Tuhan, kita mah jangan harap. Benar. Ini adik saya nggak digerakin begini. Jadi akhirnya tapi anehnya gini ya. Ini kesaksian saya supaya jadi berkat ya. Nah adik saya itu berdoa, dia lihat muka saya. Lagi berdoa muka saya keluar katanya. Terus dia Kristen juga. Dia berdoa, ini muka saya keluar. Terus ada suara gini, transfer 1 juta buat hambaku. Gitu. Transfer 1 juta buat hambaku. Terus dia pikir, suara siapa ya? Kok begitu katanya. Dia nggak mau dipusingin. Tapi dia sepanjang hari itu ini uring-uringan terus. Transfer 1 juta kepada hambaku. Transfer 1 juta. Akhirnya dia masak super mie katanya. Super mie-nya pun nggak bisa makan karena ini ngomong terus. Akhirnya dia langsung angkat HP. Kirim nomor rekening. Kenapa? Jangan banyak nanya. Adik saya itu kalau ngomong itu agak cetus. Dia ngomongnya agak cetus ya. Ya, saya bilang kenapa? Udah nggak usah tanya gitu. Tuh, gua ada transfer ya 1 juta untuk anak lu bayar. Ya udah kamsia, Tuhan berkati. Terus kan kita kakak adik kalau lewat kan duduk kan gitu ngobrol. Ngomong-ngomong kok lu tumben lu kirim 1 juta. Lu tau nggak? Gua lagi doa muka lu keluar terus tuh. Haleluya. Tuhan kita dahsyat ya. Bener loh. Yang penting kita harus setia sama dia. Kita harus nempel sama Tuhan. Ikut Tuhan gak semua jalan tol. Benar ya Pak ya? Ada hal yang Tuhan izinkan kagak enak. Air mata itu pasti ada. Tapi saya selalu pokoknya intinya sekali Yesus tetap Yesus. Mau dijawab enggak, mau diberkati enggak, pokoknya saya tetap Yesus. Karena kita
kalau mikir yang sehat, kita mau pilih siapa lagi? Hanya dikatakan susah payah kita sia-sia, berkat Tuhan yang membuat kita jadi kaya. Benar ya? Jadi cari Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin ya. Oke, firman Tuhan kita sampai di sini. Menyala